Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Weti dalam mata pelajaran Ekonomi kelas 12. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai materi akuntansi, yaitu pemindah bukuan atau posting jurnal umum ke buku besar. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi ini. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, kita mulai. Kita membahas mengenai pemindah bukuan atau posting jurnal umum ke buku besar. Di mana posting dari jurnal umum ke buku besar ini masih merupakan tahap pencatatan daripada siklus akuntansi. Ya, jadi tahap ini merupakan tahap kedua dari tahap pencatatan daripada siklus akuntansi. Nah, ini ya, dalam siklus akuntansi Ibu tayangkan ya tahap-tahapnya ya, dari transaksi ke jurnal umum kemudian ke buku besar. Nah, di mana buku besar atau general ledger ya merupakan salah satu bagian dari siklus akuntansi secara teknis, di mana buku besar ini adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi secara historis yang termuat di jurnal umum yang dicatat per akun ya. Jadi sebelum ke buku besar kita sudah membuat jurnal umumnya ya, di mana di sana ada akun-akun dalam setiap transaksi. Nah, di sini akun-akun tersebut kita buatkan buku besarnya masing-masing ya, berdasarkan akun-akun tersebut. Nah, bentuk daripada buku besar sebenarnya ada beberapa bentuk, tapi di sini Ibu hanya menayangkan satu bentuk yang paling lengkap ya. Di sini ada debit, ada kredit ya. Kemudian di sini ada saldo ya, saldo debit dan kredit. Nah, di sini jangan lupa setiap buku besar kita cantumkan nama akunnya apa. Ya, bisa di tengah, bisa di sebelah kiri nama akun, misalnya kas ya, buku akun kas atau buku besar perlengkapan. Nah, itu ya. Jadi kita tulis akunnya apa dan kode atau nomor akun ya. Nomor akun yang terdapat di jurnal umum itu kolom referensi. Nah, itu untuk kode akun atau nomor akun ya. Nah, ini adalah bentuk buku besar yang paling lengkap ya. Disebutnya ini adalah bentuk buku besar 4 kolom ya. 4 kolom itu terdiri dari debit, kredit, ada saldo, debit dan kredit. Itu ya. Nah, ini ada transaksi ya. Kemudian di sini ada format jurnal umum, dan setelah format jurnal umum ada format buku besar di sini ya. Ada format buku besar nih. Sesuai dengan akun-akun yang terdapat di dalam transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal umum atau yang dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, ini buku besarnya ada beberapa. Nah, Ibu akan memberikan contoh ya, contoh daripada jurnal umum yang sudah kita buat, kemudian kita posting sekarang ke buku besar, itu kan. Nah, di sini ada tanggal 1 April tanggal 1 di mana ada kas di debit 10 juta, kemudian peralatan bengkel ada 1.500.000 di debit. Kemudian di sini ada modal Tuan Ahmad 11.500.000 di kredit ya. Nah, kemudian kita posting satu-satu ke dalam buku besarnya masing-masing. Kalau kita hitung ada berapa buku besar yang harus kita buat dalam transaksi ini, yaitu ada 3 ya, buku besar kas, buku besar peralatan bengkel, dan buku besar modal. Gitu ya. Jadi ada 3 buku besar yang harus kita buat dalam transaksi tanggal 1 April ini. Nah, kemudian kita satu-satu kita posting ke buku besarnya. Buku besar kas ini ya. Kemudian ada 10 juta di sebelah debit, maka kita pindahkan ke buku besarnya sesuai dengan
jurnal umumnya. Misalnya, nah ini buku kas ya, buku besar kas. Di sana ada akun kas, kemudian kodenya atau nomor akunnya 111 ya, sesuai dengan nanti. Nah, kode 111 ini kita catat kembali di jurnal umum kolom referensi. Nah, tadi tanggalnya tanggal 1 ya, kemudian nah di sini berbeda dengan referensi yang ada di jurnal umum. Kalau di jurnal umum referensi untuk mencatat kode akun atau nomor akun ya. Nah, kalau referensi di buku besar ini untuk mencatat dari mana kita memposting data ini gitu kan, seperti itu. Nah, di sini ada JU01 artinya data ini ya berasal dari jurnal umum ya, halaman 1. Nah, itu ya. Jadi kalau kita nanti ingin cek and recheck data ini ke jurnal umum atau ke data sebelumnya, kita tahu bahwa data ini adalah dari jurnal umum halaman 1. Nah, tadi kas itu ada di debit, kita masukkan di kolom debit 10 juta dan saldonya juga 10 juta di debit. Nah, tinggal begitu kita masukkan ya. Kemudian peralatan bengkel. Nah, kita masukkan karena kita sudah membuat buku besar kas. Nah, nomor akun tadi kita masukkan ke kolom referensi 111. Nah, ini tandanya berarti buku besar kas sudah kita catat ya, atau kas yang ada di jurnal umum tanggal 1 sebesar 10 juta itu sudah kita posting ke buku besarnya. Nah, itu tandanya begitu ya. Kemudian peralatan bengkel. Nah, ini sebesar di debit 1.500.000. Kita pindahkan ke buku besar peralatan bengkel. Nah, akun tulis peralatan bengkel, kode akunnya 121. Nah, kita masukkan tanggal berapa tadi? Tanggal 1 masih. Kemudian referensinya dari jurnal umum halaman 1. Kemudian di debit 1.500.000, maka di debit juga saldonya sebesar 1.500.000. Jadi kalau transaksinya ada di debit, maka kita catat di saldonya juga di debit. Ini belum ada transaksi berikutnya ya. Nah, kita tulis peralatan tadi 121 ya, tandanya sudah diposting ke buku besar. Kemudian modal di kredit 11.500.000. Kita buat buku besar modal dengan kodenya 301. Kemudian kita catat tanggalnya 1, referensinya dari jurnal umum halaman 1. Kemudian di kredit 11.500.000, maka saldonya di kredit 11.500.000. Nah, seperti itu. Kemudian tanggal 2 coba kita lihat. Perlengkapan ada di debit 250.000, peralatan di debit juga 500.000, maka utangnya 750.000. Nah, ya, kita pindahkan, kita posting ke buku besar perlengkapan. Maaf tadi modal ya 301. Perlengkapan itu sebesar 250.000, maka kita buat buku besar perlengkapannya dengan kodenya 115, tanggalnya tanggal 2, referensinya masih jurnal umum halaman 1. Di debit 250.000, maka saldonya di debit 250.000. Tinggal memindahkan begitu. Kalau di kredit ya saldonya di kredit gitu ya. Kemudian kita masukkan nomor akun 115, tandanya perlengkapan yang tanggal 2 sudah diposting ke buku besarnya. Kemudian peralatan sebesar Rp500.000. Kita buat buku besar peralatan, kodenya 121. Di sini tanggalnya Nah, tanggalnya sekarang tanggal 2 ya. Kemudian masih tetap jurnal umum halaman 1. Nah, peralatan di debit 500.000. Nah, untuk saldo yang transaksi kedua dan seterusnya, kita harus menjumlahkan atau menselisihkan. Nah, rumusnya begini. Sama kolom ditambahkan, beda kolom dikurangi. Apa maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Di saldo tanggal 1 adalah peralatan bengkel itu 1.500.000. Kemudian transaksi berikutnya ada 500.000 di debit juga. Maka ini debit dengan debit untuk mencatat saldonya.
Berarti ini dijumlahkan 1.500.000 ditambah 500.000 rupiah, maka jumlahnya 2 juta rupiah di debit. Karena ini kan debit dengan debit, berarti kita simpan saldonya di debit. Kalau kredit dengan kredit, maka simpan di kredit. Tapi kalau di saldonya di debit, kemudian ada transaksi berikutnya di kredit, nah berarti itu beda kolom. Berarti debit dikurangi kredit. Nah, nanti saldonya, selisihnya mana yang lebih besar, yang di debit atau kredit. Kalau yang lebih besarnya di debit, maka kita simpan saldonya di debit. Tapi sebaliknya, kalau kreditnya lebih besar, maka saldonya atau selisihnya setelah dikurangi kita simpan di kredit, ya. Nah, kita pahami lagi terus. Nah, nomor akunnya 121. Kemudian utang 750.000 rupiah di kredit, maka kita buatkan buku besar utang, kodenya 201, tanggal 2, jurnal umumnya, referensinya jurnal umum nomor 1, halaman 1 maaf, kemudian kredit 750.000, maka saldonya di kredit 750.000, ya. Nah, kemudian nomor akunnya tulis 201, tanda buku besar ini sudah diposting. Begitu seterusnya, ya. Sewa di badi muka di jurnal umum halaman 1 di debit sesuai dengan jurnal umumnya, saldonya juga di debit, dan seterusnya seperti itu, ya. Ya. Nah, kalian silahkan pahami, pelajari. Untuk posting ini Ibu yakin adalah mudah, ya, karena hanya memindahkan akun-akun yang ada di jurnal umum ke buku besarnya masing-masing. Jadi buku besar, banyaknya buku besar itu tergantung daripada akun-akun yang terdapat di jurnal umum, ya. Untuk lebih kalian pahami, silahkan kalian teruskan soal ini ke dalam buku besar yang belum kita buat, ya. Nah, mudah-mudahan dengan kalian mempraktekannya sendiri, kalian bisa dan lebih memahami materi posting atau pemindah bukuan jurnal umum ke buku besar ini. Nah, anak-anak, untuk kesempatan ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.